Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pernahkah kita mencoba merenungkan 5 ayat-ayat puasa yang ada di dalam surat Al-Baqarah, mulai ayat 183, 184, 185, 186, dan kemudian 187. Kalau kita cermati di antara 5 ayat tersebut, ternyata ada satu ayat yang letaknya di tengah di antara ayat itu yang tidak sama sekali berbicara tentang puasa, tidak berbicara tentang hukum puasa. Bahkan turunnya ayat ini tidak bersamaan dengan ayat-ayat puasa. Itulah ayat yang ke-186 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika ada hambaku yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, tentang Allah, maka katakanlah bahwa aku sangat dekat. Aku akan mengabulkan doa hamba-hambaku yang berdoa. Karena itu hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku, kemudian beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka memperoleh petunjuk. Inilah ayat yang berada di antara ayat-ayat puasa. Menurut para ahli tafsir, ayat ini turun ketika ada seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah, "Arabbuna qaribun fanunajih, au ba'idun fanunadih?" Wahai Rasulullah, apakah Tuhan kami Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat sehingga kalau kami memohon kepadanya dengan suara yang cukup lirih, ataukah memang Tuhan kami itu jauh sehingga kalau kita memohon kepadanya kita berteriak-teriak, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah kemudian menerima wahyu dari Allah sehingga turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa sesungguhnya Allah dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa hambaku yang berdoa kepadaku. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Allah maha mengabulkan doa. Pertanyaannya adalah kenapa ayat ini diletakkan secara tauqifi di tengah-tengah ayat puasa atau di antara ayat puasa, padahal dia tidak berbicara sama sekali tentang ahkamus siyam, tentang hukum puasa. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah menyebutkan 3 golongan yang tidak tertolak doanya. Salah satunya adalah as-shaim hatta yaftur, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Disinilah titik temu antara ayat ini dengan kondisi di mana seseorang tengah berpuasa, bahwa orang yang berpuasa lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian secara umum bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha mengabulkan doa. Marilah kita lihat firman Allah di dalam surat Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ada beberapa poin kandungan ayat. Yang pertama, Allah menggunakan ungkapan wa qala rabbukum, dan berkatalah Tuhan kalian. Tidak digunakan ungkapan wa qala Allah.
untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya memang Allah dekat dengan hamba-hambanya. Rabbukum, Tuhan kalian. Yang kedua, kemudian Allah gunakan ud'uni, berdoalah kepadaku. Sungguh aneh, Allah tidak membutuhkan doa kita. Doa kita tidak membuat Allah menjadi agung, tidak menambah kemuliaannya. Tetapi kenapa Allah memerintahkan kita berdoa? Justru inilah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Karena itu disuruhnya hambanya untuk berdoa. Bahkan lebih dari itu kemudian Allah mengatakan, astajib lakum, akan kukabulkan doa kalian. Jadi siapa yang berdoa kepada Allah, terlebih saat dia berpuasa, fa insyaallah Allah sebagaimana janjinya akan mengabulkan doa hambanya. Namun demikian, menurut hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada 3 cara Allah mengabulkan doa hambanya. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, imma an tu'ajjila lahu da'watuhu, bisa jadi doa seorang hamba itu segera dikabulkan oleh Allah. Hari ini dia berdoa, hari ini dia memperoleh pengabulan doanya. Atau bisa jadi pekan ini dia berdoa, pekan ini juga dia memperoleh pengabulan doanya. Dan apa yang dia mohonkan kepada Allah itu akan dikabulkannya. Yang kedua, wa imma ayyudakhirahu lahu fil akhirah. Cara Allah mengabulkan doa hambanya yang kedua adalah tidak segera, tetapi ditunda. Doa si hamba tadi ditabung oleh Allah, disimpan untuk kemudian nanti di akhirat akan diberikan. Artinya tidak ada doa yang sia-sia. Selama kita berhusnuzon kepada Allah, maka doa itu insya Allah akan menjadi kebaikan kita di akhirat kelak. Dan ketika Allah mengabulkan doa kita di akhirat, sudah tentu lebih baik dari apa yang kita mohonkan di dunia. Dan yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minasu'i mislaha. Seseorang dikabulkan doanya oleh Allah dengan cara dihindarkan orang ini, orang yang berdoa ini, dari keburukan-keburukan yang setara dengan apa yang dia mohonkan kepada Allah di dalam doanya. Karena itu, ketika para pemirsa suatu hari dan kemudian berlanjut hari berdoa kepada Allah, tetapi belum melihat pengabulan doa itu, namun demikian Anda tetap sehat, Anda bisa beraktivitas sesuai dengan harapan Anda, walaupun doa yang Anda mohonkan belum terkabul. Itu artinya Allah sebenarnya sudah mengabulkan doa Anda. Anda dihindarkan dari sakit, Anda dihindarkan dari kecelakaan, Anda dihindarkan dari berbagai fitnah tetangga dan lain sebagainya. Itu juga cara Allah mengabulkan doa hambanya. Karena itulah 3 cara Allah mengabulkan doa hamba ini harus menjadi perhatian kita, supaya kita tidak memiliki prasangka buruk terhadap Allah dengan mengatakan saya sudah sering berdoa, tetapi kenapa Allah belum mengabulkan doa saya. Itulah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menyebut hal ini dengan istilah isti'jal. Jadi ada larangan beristi'jal dalam berdoa, yaitu seseorang mengatakan saya sudah sering berdoa, tetapi kenapa Allah tidak mengabulkan doa saya. Mudah-mudahan dengan memahami 3 cara Allah mengabulkan doa hambanya tadi, kita terus menerus berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah Maha mengabulkan doa. Manfaatkanlah puasa Anda untuk banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa Anda. Baik dikabulkan dengan cara yang pertama, yaitu segera dikabulkan doa Anda, atau Allah berkenan untuk menyimpannya terlebih dahulu dan Allah akan berikan kepada Anda di akhirat, atau Allah mengabulkannya dengan cara Anda dan keluarga Anda dihindarkan dari berbagai keburukan-keburukan yang seharusnya menimpa Anda, tapi Allah Maha Kuasa untuk menghindarkannya.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.